どこだか分かってんの？花岡不二夫だよ。見るかのような冷たい視線、それでも生きてる、それでも生きてる We never die 殺すくぞてめえら。 Hello Brovers, kali ini gue langsung bikin video dadakan karena ada berita yang ini menurut gue harusnya jangan di share ya, malahan biar jadi surprise gitu di filmnya nanti, tapi malah di share dong sama pihak High Low. Ya nggak apa-apa lah, ya mungkin itu udah pertimbangan mereka. Nah kali ini kita akan breakdown gambar atau penampilan terbaru dari Sachio Ueda yang baru saja dirilis, dan seperti biasa ada konten bacol terkait pembahasan kita kali ini di akhir video. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo, ini dia breakdown High Low The Wars Cross, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita masuk ke berita kali ini dulu ya. Mereka ternyata benar-benar ngelakuin reshoot untuk adegan khusus atau adegan spesial buat Sachio Ueda. Mengingat di film ini Sachio Ueda benar-benar absen, nggak ikut sama sekali karena nggak ikut syuting akibat penyakitnya. Masih belum jelas juga dia tuh sakit apa, tapi katanya sih cukup parah waktu itu, jadinya nggak ikut syuting. Nah emang ya yang namanya totalitas aktor tuh beda cuy, dan ini yang membedakan gitu cuy antara yang beneran aktor dan juga boyband fabricated yang dipaksa buat acting pukul-pukulan gitu. Jun Si-son ini yang memerankan karakter Sachio ini akhirnya kembali diajak setelah baru sembuh. Nah baru kelar katanya sih reshootnya, dan di share lah kemarin. Setahu gua sih doi penyakitnya jantung ya cuy, cuman nggak tahu dah, gua nggak berani sotoy, tapi intinya berhubungan sama jantung lah penyakitnya. Dari situ langsung tuh rame tuh pas gua post di community, langsung pada berteori lah, karena yang bikin rame itu adalah sosok Sachio Ueda ini akan hadir di film ini. Apakah dia akan dipertemukan dengan sosok Lao atau tidak? Jadi nanti teori soal mereka ini kayaknya bakal sahabatan tuh bakal terjawab di film ini. Kalau gue sih yakin ya, kayaknya udah bukan era Housen perang sama Suzuran lagi. Ini tuh udah era mereka harus berdamai gitu. Dan gak mungkin juga bakal dibikin plot yang sama dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Pasti kreatornya berusaha untuk menggali kisah yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Bang kalau gitu nggak sama kayak di manga dong. Ya emang nggak sama cuy. Siapa yang klaim kalau live action bakal 100% kayak manganya gitu. Ini gue kasih sedikit fakta ya. Misalkan lo bikin komik, terus lo keras nih komiknya, terus ada PH atau production house yang ingin membuat adaptasi live action dari komik lo. Nanti di situ biasanya akan ada kontrak di mana lo bakal ngizinin karya lo itu diobok-obok sejauh mana. Contoh misalkan yaitu timeline, tempat, tokoh-tokoh, dan juga beberapa kisahnya saja. Sisanya terserah sang penulis skenario dan juga produser film untuk membuat filmnya itu jadi jauh lebih layak ditonton. Karena sependek pengetahuan gue nih ya, ada adegan yang memang justru lebih cocok di manga, ada juga yang lebih cocok di live action. Jadi itu emang harus diobok-obok cuy intinya tuh. Makanya akan ada banyak perubahan. Oke, back to topic. Jadi dari foto yang dirilis itu hanya ada dua cuy. Foto Sachio menggunakan alma mater Housen, dan juga Sachio dengan pasukan Ozawa Hitoshi dengan pose serta tempat yang sama saat mereka pertama kali diperkenalkan di High Low The Wars. Kalau kalian perhatikan di sini sosok Sachio itu ternyata nggak pakai kemeja putih yang motif macan lagi ya cuy, dan justru menggunakan alma mater dari Housen. Seingat gua sih di Final Battle The Wars yang kemarin dia juga pakai alma mater ya, tapi dia tuh pakai alma maternya yang punyanya si Sawamura, jadi udah berlumuran darah. Untuk adegannya sendiri masih rahasia, masih belum ketahuan sosok Sachio ini bakal muncul di bagian film yang mana. Apa jangan-jangan hanya post credit scene aja? Tapi jujur menurut gue Sachio ditaruh post credit bukan keputusan yang bijak ya. Daripada dia ditaruh di post credit, mending bikin adegan cameo lagi aja buat petunjuk film ketiganya gitu. Entah soal bug atau justru musuh baru mereka yang mungkin adalah kelompok Yakuza yang sama seperti Kuryo. Jadi lebih baik post credit tuh berkaitan dengan film selanjutnya, jangan untuk menutup plot hole, kayak kurang aja gitu, takutnya kayak Morbius. Dan kalian perlu ingat ya, Kuryo itu hanya bagian kecil dari banyaknya organisasi Yakuza di seluruh Jepang. Kengerian Kuryo ini kalian bisa lihat sendiri di trilogi High Low yang sebelum-sebelumnya, eranya Sword pokoknya. Kayaknya bakal menarik gak sih kalau
kalau film ketiganya harus berurusan dengan Yakuza. Jangan tawuran antar sekolah lagi gitu karena template-nya sudah overuse banget gitu. Keren sih kalau misalkan Housen, Oya, dan Suzuran bekerja sama lawan Yakuza, karena menurut gua itu bakal jadi fan service yang oke parah sih. Oke, sekarang kita beralih sejenak ke foto di mana Sachio bersama dengan para pasukan Ozawa Hitoshi dan juga pasukan Housen. Di sini sudah ada Monji, yang dimana ini jadi konfirmasi bahwa sosok Monji akan menjadi anggota baru di Ozawa Hitoshi. Masih belum jelas perannya dia tuh bakal besar atau tidak, karena mengingat adegan dia sangat sedikit di film ini. Mungkin sengaja ya, karena bakal dipersiapkan di film ketiganya nanti. Namun dari semua tokoh yang hadir di foto ini, ada satu pertanyaan yang mungkin kalian kurang jeli di sini. Ya, ada satu anggota Ozawa Hitoshi yang menghilang di foto ini. Seharusnya ada Shida Kenzo. Namun Shida Kenzo hanya terlihat di trailer saat dia datang ke hadapan si Kohei Amagai. Masih belum jelas kenapa Shida Kenzo tidak ada di foto ini, padahal harusnya ya ada gitu ya. Ini berarti sesuatu yang buruk terjadi dengan Shida Kenzo. Dan foto ini sengaja jadi clue kayaknya ya buat kita para fans bahwa Shida Kenzo memang mendapat peran yang sangat penting di film ini. Atau jangan-jangan Shida Kenzo berkhianat. Maka dari itu Housen akhirnya terlibat dengan perang ini. Bisa jadi Shida Kenzo ya berkhianatnya tuh lebih ke arah terpaksa ya, karena sebab yang nanti mungkin dijelaskan di filmnya. Bisa aja motifnya tuh sama kayak Arata gitu, yang rela melakukan apapun demi uang menyelamatkan ibunya di rumah sakit. Takutnya sih Shida Kenzo berkhianat, tapi nama dia akan terus kotor di Housen karena udah nggak bisa dipercaya lagi, walaupun diampunin akhirnya sama Sachio misalkan. Dan satu lagi, kalau kalian perhatikan pada fotonya, kalian akan melihat detail bahwa semua pasukan Housen banyak yang terluka atau babak belur. Dari mulai Monji yang babak belur, terus Jinkawa yang jidatnya bocor gitu ya, sampai ke Sabakan yang hidungnya berdarah-darah. Namun Sachio justru masih bersih di sini. Itu berarti Sachio sepertinya memang nggak ada di adegan perang, karena pada saat itu emang dia lagi sakit berat. Mungkin aja adegan spesial yang dikhususkan untuk Sachio nanti itu berada di akhir peperangan saat Housen sudah kembali dari perang melawan 3 aliansi sekolah. Masih belum jelas plot apa yang diselipkan agar hilangnya Sachio di seisi film terlihat masuk akal. Mungkin nanti ada adegan yang menjelaskan kemana Sachio. Jadi ini membantah teori bahwa Sachio memindah tangankan tahta ke Odajima. Bukan ternyata cuy, dia hanya dijadikan pemimpin sementara atau cadangan aja sampai si Sachio kembali. Atau jangan-jangan gue ada teori lain, Sachio itu emang gak ikut perang karena Sachio akan menyelamatkan Shida Kenzo yang berada di markasnya si Kohei Amagai. Bisa jadi begitu. Menurut gue itu jadi jauh lebih masuk akal sih ketimbang tiba-tiba lengit gak taunya liburan gitu misalkan. Anjir, itu kayak terlalu simpel dan tidak menggambarkan pemimpin gitu. Teman-temannya pada gebuk-gebukan, pukul-pukulan, dia liburan. Anjir. Kalian lebih pilih kemungkinan yang mana nih menurut kalian? Shida Kenzo emang fix berkhianat, Shida Kenzo dimampusin sama Kohei dan itu jadi trigger Housen terlibat, atau bisa jadi Shida Kenzo juga ditahan di suatu tempat dan tugas Sachio buat bebasin Shida Kenzo, biar jadi callback adegan Sachio solo satu klub Kidra cuma buat jemput si Yui. Ini sumpah ya, kayak bakal pecah sih kalau misalkan beneran si Sachio itu ikut andil gitu kan. Tapi di satu sisi itu kan cuma special performance ya. Itu di mana ya kalau kayak begitu ya? Ini menurut gue bakal fan service banget cuy. Ada Suzuran, ada Oya, ada Housen, komplit member cuy dalam satu frame. Ada Crow Zero, ada juga High and Low gitu kan. Udah nostalgia High and Low, nostalgia juga Crow Zero 2. Beuh, pas banget ini film High and Low The Worst kan yang kedua juga ya kalau nggak salah. Kayaknya bakal sengaja ya dibikin begini biar benar-benar jadi callback untuk para fans. Bodoh anjir kalau nggak ada film solo Suzuran sih. Kalau menurut gue sih bakalan tetap dibikin tuh film solo Suzuran. Film solo Housen juga benar-benar kayak bakal dibikin juga ya. Pokoknya benar-benar ini tuh manga bakal diperes mampus cuy sama pihak High and Low cuy.
cuy, asli. Diambil sekian persen aja lah pokoknya, sisanya obok-obok deh biar lebih menarik aja, nggak apa-apa kok. Buktinya fans tetap nonton, fans tetap menikmati gitu. Apalagi kayaknya kalau si Yuta ini narik traffic gede gitu kan, berarti kemungkinan besar ada boyband Korea yang bakal debut juga ya buat jadi sumber traffic berikutnya gitu cuy. Komplit deh pasarnya, ada pasar wanita, ada pasar pria juga. Monopoli edan. Seperti biasa, sebelum kita akhiri videonya, kita akan adakan segmen bacol dulu, dimana gue akan bacain komentar lu terkait dengan pembahasan kita kali ini. Dari Clover Zaka, dia sudah sembuh langsung dipanggil LDA. Iya bener anjir, baru sembuh langsung join cuy, gokil. Selagi sempat gitu ya mungkin, kata Jun Sinson. Langsung aja deh, daripada kehilangan traffic gitu kan, lumayan trafficnya gitu. Dari Rusidi Arif Ramadan, Sachi tergugah imannya saat ngeliat Lao turut hadir. Mungkin pengen silaturahim ya, iya bener sih. Kalau menurut gue sih emang mereka berdua tuh sahabatan cuy nanti. Mungkin sekarang nggak diliatin tapi nanti gue yakin bakal disahabatin tuh bertiga tuh. Fujio, Sachio sama Lao tuh. Itu tiga-tiga tuh bakal jadi tuh sahabat tuh. Karena menurut gue mereka tuh kayaknya nanti bakal jadi The Trinity gitu cuy. Jadi The Trinity itu kan kalau di Marvel ataupun di DC itu kan, kalau di DC itu Wonder Woman, Superman sama Batman. Kalau di Marvel itu Thor, Iron Man sama si Captain America. Nah ini di sini juga nih ada si pemimpin suzuran Lao yang paling kuat, ada Sachio yang paling lincah lah atau yang paling gesit lah gitu berantemnya pakai ilmu bela diri. Terus juga ada Fujio yang paling pendek, jadi lebih lentur gitu berantemnya. Dari Damskinal, fiksi ini film solo cross atau wars bakal jadi kenyataan. Kelihatan gak sih benang merahnya? Suzuran plus lone wolfnya Raja Housen gitu. Kalau emang LDH bikin film solo cross atau wars buat Suzuran, gue harap gak kehilangan ciri khas. Oh iya bener, kayaknya sih justru itu deh yang bakal dijual nextnya ya. Jadi Oya tuh cuman jadi apa ya, bisa bilang nanti setelah film ketiga Oya tuh cuman jadi karakter sampingan bergantian gitu loh cuy. Jadi Suzuran yang karakter utamanya karena bener-bener pengen diperah cuy. Terus nanti ada film solo Housen juga kayaknya, diperah juga tuh si Housen. Dari Perserus, menurut gua Sachio nggak usah di spoiler dulu nih harusnya. Gue punya feeling si Housen jadi turun tangan gara-gara Shida Kenzo dihajar sampai Sachio balik tiba-tiba dari liburannya. Iya kalau menurut gue sih harusnya jangan ditongolin justru Sachio-nya. Justru kalau misalkan begitu filmnya rilis gitu kan, Sachio-nya ditongolin secara tiba-tiba, itu epic cuy. Justru ini malah ditaro anjir di ini yang di IG, aduh sayang banget. Oke, itu tadi adalah sedikit konten bacol kita kali ini. Wah, komennya udah pada goks, teori-teorinya udah mantep lah ya. Next kita bakal ada video-video terbaru lagi, tungguin aja dan jangan lupa di subscribe. Thank you juga yang gak nge-skip iklan karena sudah nyumbangin nasi padang. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.